Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyafas Ari. Di sini akan membuat tabel distribusi frekuensi ya dari data ini. Oke, langkah-langkah pertama agar kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi itu kita pertama itu cari n dulu. N itu adalah banyaknya data ini. Banyaknya data ini itu berapa? Nah, maka kita cari n-nya. N-nya itu rumusnya itu sama dengan kalau kita buka kurung, terus kita blok semua, tutup kurung lagi, enter. Nah, panjang data itu semuanya ini ada 60. Terus kita cari nmax atau nilai tertinggi daripada keseluruhan data ini. Nilai tertinggi itu berapa? Maka kita cari dulu rumusnya itu max, kita kurung, kita blok semua, tutup kurung lagi, kita enter. Nah, terus kalau kita sudah cari n, kita cari n dulu atau nilai terendah daripada nilai atau data tersebut. Kita menambahkan rumus sama dengan ini, terus buka kurung, kita blok lagi, kurung. Nah, berarti nilai terendah daripada data ini itu adalah 10. Nah, selanjutnya itu kita cari tentang itu sama dengan nmax kurang 48. Terus kita cari log n. Log n itu rumusnya kita sama dengan log, terus tadi kurung, kita tutup kurung, log. Nah, log n itu 1,8. Terus kita cari 3,3 kali sama n. Kita tulis dulu 3,3 kali log n yang dari 2. Nah, 58,9. Oke. Terus kita tambahkan angka 1, terus 1 tambah yang di atas ini 3,3 yang tadi dikalikan dengan log n tambah enter 686. Terus kita bulatkan ya, 68 itu berapa, apakah maksudnya atau nah, maka bulatkan ini jadi karena ini dikalikan atau terus kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu rentang ini dibagi dengan 1 tambah 3 log n. Oke, coba ya, sama dengan rentang dibagi. Nah, terus kita bulatkan ya menjadi 13 karena yang paling mendekati itu juga 13. Oke, kita udah mempunyai rumus tabel itu. Maka cara membuatnya gimana? Cara membuat daripada panjang kelas itu tabelnya ada berapa? Itu kita lihat dulu. Kan ada 7. Maka kita buat tabel. Ini sebentar ya. Terus ini kan 13. Maka nanti angka yang paling terendah kan 10. Itu ke bawahnya itu ditambah 13. Berarti ditambah 13 itu juga. Tapi kita mau pakai rumusnya itu biar langsung nanti kita tarik ke sini itu bisa langsung masuk. Oke, ini kan 10. Saya gini sama dengan 10 tambah 13 kurangi 1. Nah, sama dengan 22. Dan sekarang ini sama dengan 10 tambah
13, 23. Oke, lanjut ini 22 tambah 12. Oh, coba. Oke, coba kita tarik ke bawah ya. Apakah ini bisa atau tidak? Oke, bisa. Bisa kan teman-teman? Bisa. Nah, ternyata ada yang salah. Ternyata ada yang salah. Oh, ininya mas, salah mas. Ininya 13 mas. Jadi kan? Oke. Sekarang kita cari frekuensi. Cari frekuensi itu sama dengan kita tulis frekuensi terus kita blok data ini semua. Oh, terus sama dengan ini. Terus kita blok semua data ini. Terus kita kurung. Nah, keluarkan. Nah, itu caranya. Terus kita cari X1. Dari X1 itu caranya ujung bawah ditambah ujung atas. Nah, dibagi dua. Oke, kita coba ya. Ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 21. Dan oh, kurang ya. Ini kurang tutup kurung. Maaf ya. Tutup kurung dulu. Nah, misalkan 16. Kalau kita tarik, coba, menyesuaikan ya. Jadi kalau kita sudah menemukan rumus di atasnya, kita bisa langsung menariknya karena yang di bawahnya itu bisa terukur. Ya, oke. Lanjut kita cari fiksi. Dari fiksi ini caranya itu kita sama dengan satu dan terus ditambah dikali frekuensi sama dengan 44. Kita coba tarik ke bawah, apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Oke, langsung kita jumlahkan aja ya. Oke, teman-teman. Zoom. Kalau menjumlahkan data di atas itu zoom. Terus ini di blok ya. Ini di blok semua sampai bawah. Tutup kurung. Oke, 39,5. Terus kita cari FK. FK itu rumusnya itu adalah frekuensi ditambah frekuensi ditambah oh iya, kita sama dengan frekuensi 4 ditambah
3. Sama 3 sama dengan 7. Coba kita tarik ke bawah ya. Apakah bisa? Oh, bisa. Jadi sama ya. N di dalam sini frekuensi itu sama dengan 60. Oke, sebelum kita masuk ke rata-rata satu rata, kita cari density biar kita jelas biar kita dapat menemukan X1 berarti rata. Rata kan sama dengan X nanti. Nah, kalau kita cari dulu bagaimana rumusnya. Nah, dari rumus kita sama dengan jumlah dari fungsi itu dibagi 6 658 dan 3. 6583. Oke. Terus kita cari X1 rata-rata dulu, teman-teman. Kita cari X1 rata-rata itu bagaimana caranya? Sama dengan kalau sudah kurung X1 dikurangi ini tutup kurung lagi stop ini. Oh, maaf ya teman-teman, salah. Ini X1 dikurangi dengan nah, ya. Tapi kalau di sini itu tidak bisa ditarik ke bawah ya, karena nanti kalau ditarik ke bawah itu hasilnya tidak gitu. Nah, kan maka kita harus manual satu persatu. Manual ya, teman-teman. X1 dikurangi X1 dikurangi satu dikurangi satu dikurangi satu dikurangi satu dikurangi. Oke. Terus selanjutnya kita itu cari X1 rata-rata ya. X1 rata-rata itu caranya kita sama dengan, nah kita tutup kurung dulu, kurung satu ini satu, terus X1 dikurangi rata-rata kurung 2483. Tapi kalau ini bisa langsung kita tarik ya teman-teman. Coba kita tarik. Nah, oh sudah jadi. Tapi ada yang salah di sini. Kurung satu dikurangi dua, berarti 356. Coba kita tarik ya. Wah, kita buat.
panjang. Ini sudah benar teman-teman, tadi fungsinya itu enggak mungkin ini pemeriksaan terus ini depan ke bawah. Oke, terus kita cari F dikali X1 rata-rata 42, coba ya, sama dengan F kali dengan ini coba 50. Coba kita tarik ke bawah. Oh, ternyata bisa. Ini kita jumlahkan di atas ini. Apakah ada berapa? Dua enam kosong 8. Terus habis kita ketemu jumlah F dikali X1 rata 2, kita cari max dulu, median modus 1 dan 10 dan 3 sebab aku kalian. Nah, kita cari median dulu ya teman-teman. Median itu cara yang pertama, kita itu cari kelasnya dulu, kelas median itu bagaimana caranya mencarinya. Itu kita itu n-nya itu n kan 60, terus bagi 2 kan 30, n dibagi 2 kan 30. Nah, nilai yang mendekati 30 itu mana? Nilai yang mendekati 30 kita kunci. Nilai yang mendekati 30 itu sampai nomor 5 ini. Nah, sampai nomor 5. Oh biasa ada. Kita carinya itu biasa sih. Yang mendekati 30 itu kan biasa. Kita warna itu ya teman-teman. Jauh. Kalau kita sudah menemukan kelas median, maka kita cari batas bawah kelas median. Kan kelas batas bawahnya kan 62, maka batas bawahnya itu 61,5 dan dikurangi 0,5. Terus kita panjang kelasnya berapa? Nah, itu dari 13 ini ke 13,5. CF nya itu di atas kelas MK ini 20, ya. Terus frekuensinya berapa? 14. Nah, ini rumus daripada median itu adalah B, ini B tambah 42 setengah M terus kurangi CF kurung dibagi frekuensi ini
Ini frekuensinya 1,3 dan mau kita itu kita lihat yang bawah ini. Berhubung dari di atas penutupan, kita dari bawah aja. Oke, atas bawah tambah seperti di atas kurung 2 setengah N, terus kurangi CF kurangi CF buka kurung dibagi frekuensi ini, terus kurung lagi kali frekuensi dengan nah 70 8 4 medianya itu 10 8 5 7. Baik, sekarang kita tentukan modusnya. Tentukan modus itu caranya P nya itu berapa. Kalau kita menentukan modus itu nilai di bawah medianya itu biasanya itu modus karena ini yang paling banyak di sini, karena ini yang paling banyak. Nah, itu juga paling banyak di frekuensi. Makanya jika itu modusnya itu kelasnya ini warnanya dulu teman, warna itu biar kita jelas itu. B-nya itu berapa? B-nya itu sama, batas bawah adalah modus itu 74,5 karena dikurangi 0,5. Terus P-nya itu berapa? 13. D1 itu kita frekuensi di atas kelas modus itu berapa frekuensinya? Itu 14 kan? 14 dikurangi 8, 14 dikurangi 8 nah, terus di bawah frekuensi kelas modus itu 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Oke. Terus kita cari rumus modus dulu ya. Rumus modus ini L1 atau B ini ditambah kurung 2 kali B kurung kali B1 ditambah kurung B1 lagi tambah B2 buka kurung terus dikali P. Ada yang salah teman-teman? Oh, oke teman-teman, 78,4. Terus kita cari I1 ya, nilai I1 ini untuk berapa. Terus kita langkah pertama itu kita cari N1 dulu. N1 itu batas bawah dari nilai I1. Cara menentukan nilai I1 itu 1/4 N 1
bagi 4 kali N itu berapa? Tadi 60. Nah 15. Nah kita cari ya angka yang 15 ke atas di F itu berapa? Nah ini 20. Kita warna ini ya teman-teman. Nah, warna ini teman-teman. Oke sudah. Jadi kelas satunya itu diangka pada kita cari L1 dulu. L1 itu caranya kita itu batas bawah kelas Q1. Batas bawahnya itu berarti kan 49 tadi dikurangi 0,5 itu 48,5. Nah FK nya itu berapa? FK nya itu di atas ya, di atas itu 12, di atas kelas FK 1. Frekuensinya itu ada 8, P-nya itu ada 12, ini 12 ya teman-teman sama. Nah sekarang kita cari rumus teman-teman sama dengan L1 ini tambah L1 tambah buka kurung setengah N ini kurangi FK turun 2 kali bagi F bagi L kali P. Nah 53 3 sekarang kita tentukan nilai P70 nya ya teman-teman. Bagaimana cara menentukan kelas P70 ini? Kita pertama-tama 70 dibagi 100 kali N 60 42. Kita cari dari smart 2 itu berapa? Jadi 54 jadi teman-teman. Ini 54. Ya kita 54 udah di itu ya teman-teman. Kita cari R1 nya dulu batas bawah nilai P70 itu berapa? Berarti 74,5. Oke. FK nya itu berapa? FK nya itu di atas kelas ini berarti 24 teman-teman. Frekuensi itu 20. Nah terus P nya itu 13. Nah sekarang kita rumus ya teman-teman. Rumus L1 ini tambah buka kurung setengah N ini juga 3. Kita saling berjadikan bawahnya ini biar memudahkan saja. L1 tambah buka kurung setengah N terus dikurangi FK kita kurung lagi L kali kita lihat hasil itu 9, sekarang kita tentukan nilai D3 nya. Cara menentukan kelas D3 ini kita 3 bagi 10 3 bagi 10 bagi N hanya itu 60 dan kurang 18. Kita cari angka yang 18 dari 18 itu kan ini kan sama. Maka kalau kelas D3 itu sama, maka kita tinggal menyalin ini saja. Nah, karena kita sudah samakan, kita salin aja, kita tambah di sini. Oke, tambah. Nah, lanjut kita tentukan teman-teman.
Rumus itu sama seperti yang di atas, L1 tambah dua kurung FK terus satu kurung F kali P F1 oke 6 8 bulat. Oh iya, mau lihat teman-teman, ada yang belum dibuka. Kita taruh di bawahnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. L1 tambah FK kan kita campur dulu satu setengah N dikurangi FK dorong bagi P kali P Entah. Delapan koma dua. Selanjutnya kita cari variannya. Variannya itu bagaimana caranya? Kita itu jumlah ini stok dulu dibagi jumlah frekuensi berjumlah 60 sama dengan 4 juga 4. Nah, terus timbang baku itu caranya kita SPR buka kurung tutup kurung enter 28 pas gitu. Ya baik teman-teman, itu tutorial dari saya Mustafa Sari. Bagaimana caranya kita membuat kelas interval atau kelas distribusi frekuensi. Terus kita mencari range, kemudian multiplikasi satu dan kita semua pakai varian. Baik itu teman-teman ya, bisa dilihat hasilnya. Mohon jika ada kesalahan bisa dibenarkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Semoga barang materi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.